Shalom. Selamat pagi semuanya. Masih kurang semangat? Sekali lagi, Shalom. Selamat pagi. Iya, kita ketemu di ibadah kali ini. Ya, yang pertama, marilah kita memuji nama Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk, anak-anak silahkan berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Lebih semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ya, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Jangan Lelah. Yuk, masih berdiri? Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibak di atas dasar
Ya, disilahkan duduk. Silahkan sekarang buka Alkitabmu. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 32 ayat 2 sampai 4. Keluaran 32 ayat 2 sampai 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat sampai di sekolah kami dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan diambil dari Keluaran 32 ayat 2 sampai 4. Pak Alvin akan membacakan untuk kalian semua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, tema khotbah hari ini yaitu ambil keputusan yang tepat. Ya, pada khotbah kemarin, ya, Musa itu naik gunung ya. Yang khotbah siapa kemarin ya? Yang berkhotbah Pak Yuman ya. Ya, Musa naik ke atas gunung dan Musa ini tidak turun-turun ya. Ketika naik gunung menemui Tuhan, Musa ini tidak turun-turun ya. Dan orang-orang Israel itu menunggu di bawah gunung ya. Orang Israel menunggu di bawah gunung. Karena sangat lama, 40 hari, kita tidak tahu ya, 40 hari itu Musa di atas gunung itu makan apa? Ya, karena di atas gunung kan biasanya jarang makanan ya. Tetapi Musa karena menghadap kehadiran Tuhan, dia kuat sampai 40 hari di atas gunung ya. Sedangkan yang di bawah, namanya orang menunggu, ya tentu pasti akan jenuh. Rame, Musa ini ngapain di atas gunung ya? Jangan-jangan Musa mati ya, seperti yang dikhotbahkan Pak Yuman kemarin. Jangan-jangan Musa ini mati atau Musa itu bersenang-senang di sana makan makanan enak dan yang lain-lain. Ya, yang di bawah ini jenuh, akhirnya ribut sendiri ya. Namanya orang menunggu tentu jenuh. Kalau kalian menunggu sesuatu, ya menunggu kehadiran papa, mama, atau menunggu kedatangan guru di kelas, ya tentu jenuh. Guruku di mana ya? Atau papa mama ini kok datang ini kemana ya? Biasa seperti itu, ribut sendiri. Akhirnya mereka menekan Harun, ya menekan Harun untuk membuat sesuatu Allah lain, ya. Mereka lupa bahwa Allah lah yang mengeluarkan mereka atau bangsa Israel itu dari tanah
Mesir. Lalu diceritakan bahwa Harun ini menyuruh orang-orang Israel untuk menanggalkan anting-anting emas pada telinga istrinya. Ya, ketika Harun menyuruh hal yang demikian, tentu itu adalah sebenarnya bukan sebuah keputusan yang tepat, bukan pengambilan keputusan yang tepat. Kalau seseorang mengambil hak milik orang lain, istrinya, ya tentu di situ tidak semudah yang diceritakan di dalam Alkitab. Mana anting-antingmu tak ambil ini untuk dikorbankan untuk membuat Allah lain. Tentu tidak semudah itu. Ya, tentu terjadi pertengkaran. Suami bertengkar dengan istri. Ya, karena tidak mungkin apa yang telah menjadi miliknya diserahkan dengan rela hati. Ya, akhirnya itu berhasil, ya, walaupun terjadi pertengkaran ya antara suami dan istri. Ya, itu akhirnya berhasil dan dibuatnyalah tuangan dari emas tersebut, dari anting-anting tersebut, yaitu patung lembu yang dinamakan patung lembu emas, ya. Dan mereka hendak menyembah patung lembu tersebut. Dan apa yang dilakukan mereka atau bangsa Israel itu menyakiti hati Allah yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah pengambilan keputusan yang tidak tepat. Seharusnya bangsa Israel itu menunggu dengan sabar Musa, dan itu adalah pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil pada saat kepala dingin, ya, tidak dalam keadaan dalam tekanan, tidak dalam keadaan marah-marah, ya. Kalau kita mengambil keputusan dalam keadaan dalam tekanan atau marah-marah, tentu keputusan kita juga tidak tepat. Anak-anak yang terkasih, sebagai seorang murid, ya, sebagai seorang murid, kalian juga harus belajar mengambil keputusan yang tepat. Apalagi tema kita kali ini dalam bulan ini adalah menjadi pemimpin, ya. Jadi kalian harus menjadi pemimpin bagi orang lain dan pemimpin bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang tepat. Ya, misalkan ada seorang teman yang mengajak kalian bermain atau nonton atau yang lain-lain pada saat tes sumatif atau tes formatif, ya, ambillah sebuah keputusan yang tepat, yaitu mendahulukan yang paling penting, yaitu belajar untuk menghadapi tes formatif atau tes sumatif itu, ya. Marilah kita belajar untuk mengambil keputusan yang tepat. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman yang indah bagi kami. Engkau mengajarkan kami untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, baik di dalam tekanan maupun di dalam amarah kami, dan Engkau mengajarkan kami untuk mengendalikan diri kami agar kami mengelola emosi kami dan mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami kembali, kiranya Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.